Selamat pagi jemaat Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita tentu paling sering mendengar kata damai, atau biasa diucapkan dengan kata shalom. Ya, di gereja kita sering mendengarkan ketika seseorang menyampaikan khotbah, biasanya diawali dengan kata shalom. Ketika kita bertegur sapa dengan seseorang yang sesama percaya kepada Yesus, kita ucapkan kata shalom. Ketika kita berkirim pesan, baik itu lewat WA ataupun apapun, kita bisa mengucapkan shalom. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen menganggap kata-kata shalom ini hanya sekedar formalitas, hanya sekedar basa-basi saja. Padahal kalau kita meruntut atau bahkan belajar dari bahasa aslinya, kata shalom yang diartikan dalam bahasa Indonesia damai sejahtera itu punya makna yang begitu dalam. Bukan hanya menggambarkan bahwa di sini atau di dalam keadaan yang sekarang ini kita hadapi semua baik-baik saja atau tidak terjadi perang, tapi juga mengandung harapan bahwa siapapun yang kita temui atau kita sapa dengan kata shalom, kita berharap bahwa semuanya itu dalam keadaan baik dan penuh dengan sejahtera. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita itu latah. Kita sering mengucapkan kata shalom, kita sering mengucapkan shalom alaihim atau apa itulah. Tetapi kita kadang-kadang bertolak belakang dengan suasana hati kita. Mungkin hati kita sedang tidak damai sejahtera dengan orang lain, bertemu dengan si A dan si B lainnya, berkata shalom. Mungkin keadaan hati kita sedang tidak baik-baik saja, sedang diisi dengan amarah, dengki, persengongkolan, tetapi biar terlihat manis, kita ucapkan kata shalom. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, pesan Tuhan Yesus atau perintah Tuhan Yesus yang diucapkan di dalam kalimat Matius yang kelima ayat yang ke-9 ini dalam rangkaian khotbah di bukit mengandung makna yang dalam. Bukan hanya perkataan kita yang basa-basi dengan shalom itu, tetapi justru kehadiran kita itu diharapkan membawa shalom. Fokus Yesus bukan pada apa yang kita katakan. Fokus Tuhan Yesus adalah apa yang terjadi pada saat kita hadir dalam satu komunitas, kita hadir dalam suatu kumpulan orang lain, kita hadir dalam suatu persekutuan atau bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Dampak apa yang dapat dirasakan oleh mereka dengan kehadiran kita? Apakah shalom itu benar-benar ada dan diwujud nyatakan oleh kehidupan kita dalam persekutuan itu, atau hanya sekedar lamis di bibir? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang sering terjebak dalam situasi seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu belajar agar kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, itu bukan hanya sekedar pemanis bibir kata shalom itu, tapi kita hadir itu betul-betul membawa damai sejahtera bagi semua orang. Supaya apa? Supaya dengan demikian orang tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang membawa damai, bukan hanya membawa kata-kata damai, tetapi kehadiran kita itu dapat sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Mari Bapak Ibu, di bulan perdamaian ini saya mengajak kita bukan hanya sekedar mengucapkan atau latah mengucapkan shalom, shalom, tetapi juga melihat keadaan orang-orang di sekeliling kita. Sering kita mengucapkan shalom tapi melengos. Coba perhatikan, ketika kita mengucapkan shalom, tatap matanya. Apa sih yang menjadi pergumulan orang ini? Kita berusaha melihat seseorang dari raut mukanya. Sambil kita dekati, kita tanya bagaimana kabarnya. Ada
hal yang kita lakukan lebih daripada sekedar kata-kata shalom, tetapi ada tindakan yang nyata sehingga orang itu dapat merasakan kehadiran kita, Bapak Ibu. Ketika kita berani mengucapkan kata shalom, itu artinya kita juga mempunyai harapan dan doa baik untuk orang yang kita temui. Sehingga mari Bapak Ibu, kata shalom ini bukan hanya sekedar pemanis bibir, tetapi justru kata shalom itu kita iringi, kita sertai dengan perbuatan, tingkah laku yang menjadi berkat bagi orang lain. Selamat menjadi berkat dan membawa damai sejahtera bagi komunitas kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah lingkungan di mana kita ditempatkan dan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk membawa shalom, untuk membawa damai sejahtera. Kiranya ini bukan hanya sekedar pemanis di bibir kami, tetapi sungguh kehadiran kami dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami, berdampak dan memberi berkat bagi orang banyak. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, Tuhan kiranya sembuhkan dengan kuasa daripada Allah. Mereka yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan juga memberkati. Kami siap melakukan aktivitas kami selanjutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera.